Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan mubarakat, tahiyyatan min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma sya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyaknya nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat bisa berkumpul di masjid yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang ini. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, marilah kita mentadaburi kandungan Quran surat Al-Adiyat. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul azim. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbihi lakanud, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka tidaklah dia mengetahui apabila apa-apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Wa husila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Asbabun nuzul dari surat ini ialah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan berkuda. Selama 1 bulan tak ada kabar
lantas turunlah surat Al-Adiyat. Pelajaran hikmah tentang surat ini, surat Al-Adiyat, surat ke-100, mengingatkan kita tentang perjuangan, kelalaian manusia, dan pentingnya mengingat tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini dimulai dengan gambaran kuda-kuda perang yang melaju cepat dengan penuh semangat, yang kemudian dilanjutkan dengan peringatan terhadap sifat lalai manusia. Berikut adalah beberapa pelajaran hikmah yang dapat diambil dari surat ini. Yang pertama, semangat berjuang di jalan Allah. Ayat 1 yang berbunyi, wal adiyati dobha, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Yang kedua, fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Yang ketiga, fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Yang keempat, fa farna bihi naqa, sehingga menerbangkan debu. Yang kelima, fa wasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Allah menggambarkan kuda perang yang berlari cepat melintasi medan pertempuran dengan keberanian dan kekuatan, seperti kuda yang tidak lelah dalam perjuangan. Kita pun harus bersungguh-sungguh dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bekerja, belajar, ataupun berdakwah. Semuanya harus dilakukan dengan semangat dan keikhlasan. Kemudian yang kedua, manusia cenderung kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke-6 yang berbunyi, innal insana li rabbih lakanud, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Dalam ayat ke-6 Allah menyatakan bahwa manusia cenderung kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering kali lupa bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan, baik berupa kesehatan, rezeki yang berlimpah, rezeki yang luas, maupun kesempatan hidup. Surat ini mengingatkan agar kita selalu bersyukur dan tidak lalai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga ialah cinta dunia yang berlebihan. Di ayat yang ke-8 yang berbunyi, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Ayat 8 menyebutkan bahwa manusia sangat mencintai harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Pelajaran hikmah, kecintaan yang berlebihan terhadap harta dan duniawi dapat membuat manusia lupa akan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan kita untuk hidup seimbang, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tetapi seimbang, menggunakan harta untuk kebaikan dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, melainkan muslim ialah tujuan utamanya ialah akhirat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, kesadaran akan hari pembalasan. Di ayat 9 yang berbunyi, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka tidaklah dia mengetahui apabila ada apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan. Wa husila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir, sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Di ayat 9-11 mengingatkan bahwa Allah mengetahui segala amal manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir nanti.
Kehidupan ini hanyalah sementara. Setiap perbuatan akan diperhitungkan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam bertindak dan selalu memperbaiki niat agar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, peringatan untuk tidak lalai. Gambaran kuda perang menunjukkan urgensi dan kesungguhan dalam bertindak, sementara kelalaian manusia menjadi kontras yang menonjol. Dan jangan sampai kita terlena oleh urusan dunia sehingga melupakan persiapan untuk akhirat. Hidup ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesungguhan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dan hadirin rahimahullah, surat Al-Adiyat adalah peringatan bagi kita agar tidak lalai dalam menjalankan kewajiban kepada Allah. Jadikan semangat perjuangan sebagai motivasi dalam menjalani kehidupan. Hindari sifat kufur, sifat dengki, kufur nikmat, dan cinta dunia yang berlebihan. Ingatlah bahwa segala amal kita akan diperhitungkan di akhirat. Marilah kita renungkan, apakah kita sudah bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan? Apakah kita telah memanfaatkan harta dan waktu dengan baik? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk hidup dengan penuh kesadaran, semangat perjuangan, dan keikhlasan dalam setiap langkah. Allahumma amin. Mungkin cukup sekian hadis tadabburan Quran yang bisa kami sampaikan. Sebelum penutupan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhi kita dari sifat kufur nikmat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina wa kullu dhalika indana. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah, untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah salat subuh, dan umat muslimin dan muslimat. Ya Allah, ampunilah dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Berilah hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Berilah kesehatan yang paling purna agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Berilah rezeki yang luas ya Allah dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Berilah kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Berilah keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.